Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Mohon izin Kiai, Buya, guru-guru kita semua di tengah kesibukannya hadir bersama kita Kiai Muhyiddin dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Buya kita di tengah kesibukannya yang selama ini mengajarkan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hadir pula bersama kita. Ustadz Taki Malik, Pak Camat, Pak Kapolsek, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Karena kalau saya sebutkan satu persatu tidak selesai menjelang azan zuhur. Semuanya subuh ini mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong bukan saya, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq namanya. Lalu kemudian apa yang dia dapatkan? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tadi malam ada yang ngirim ke saya, sahabat saya, Ustadz, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota di Riau, daftar pendaftaran haji. Langsung saya cari Riau duluan, 50 tahun. Artinya kalau saya daftar sekarang, baru berangkat haji, sekarang umur 25, berarti sekarang umur 45, berarti baru bisa berangkat umur 95. Malaikat datang, naudzubillah. Tapi jangan bersedih. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tammah, sempurna. Ada disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, hadisnya hadisun hasan, hadis hasan, sahih dan hasan, tak ada ikhtilaf di antara ulama. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Saya sedang berada di Masjid Raya Taman Yasmin. Yasmin itu bahasa Arab. Yasmin diambil dari bahasa Latin, yasminum. Bahasa kitanya bunga melati. Bunga melati adalah simbol warna putih bersih, sesuci hubungan kita. Adapun judul tausiah subuh ini adalah Tazkiyatun Nufus. Anak-anak muda ini kalau ditanya apa arti Tazkiyatun Nufus, nama gadis yang akan saya pinang Pak Ustaz. Tazkiyah artinya suci, nufus artinya jiwa. Tazkiyatun Nufus artinya pensucian jiwa. Pakaian sudah suci, tempat sudah suci, badan sudah suci, maka ada satu yang belum kita sucikan, yaitu hati, qalb, jiwa. Maka disebut istilahnya dengan tazkiyatun nufus. Kita begitu khawatir kalau sampai taplak meja ini ada yang kotor, bekas kopi tumpah, teh, lalu dilihat. Karena ibu-ibu malu sekali kalau sampai disinggung Ustadz Somad dalam tausiahnya. Selama perjalanan saya ceramah, yang paling berkesan adalah di Masjid Taman Yasmin, karena taplak mejanya kena tumpahan teh.
Tapi Masya Allah bersih, suci. Kadang-kadang Ustaz ini kalau ceramah nyindir, enggak. Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Saya to the point, langsung saja. Tembak 12 pas. Good. Allahu Akbar. Lalu kemudian yang mengotori hati kita ini apa? Banyak sekali. Ibarat penyakit macam-macam. Tapi kalau kita bahas semua penyakit itu berat. Maka kita bahas subuh ini penyakit yang kronis-kronis saja. Ibarat penyakit medis, jantung koroner, kanker, itu yang kita bahas. Adapun penyakit-penyakit yang ringan, panu, kurap, kadas, nggak usah lah, ngabisin waktu aja. Penyakit yang paling mengerikan, sampai-sampai yang sudah di dalam surga pun bisa keluar dari surga. Itulah dia yang mengerikan. Adalah nama penyakitnya. Bapak Ibu jamaah semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang kena penyakit hasad, hasidin. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Makanya kalau mau ngasih nama anak, ada ustadz mengatakan, kalau mau kasih nama anak, cari yang ada di dalam Quran. Cari dalam Quran. Ya Allah, apa nanti yang terlihat pertama kali, langsung itu aku kasih nama anakku. Buka Quran, langsung kelihatan hasidin. Lihat dulu, tanya dulu sama kiai, kira-kira maknanya anak baik atau tidak. Iya kalau yang terlihat hasidin. Kalau yang terlihat syaiton, nama anak kamu siapa? Tony. Ambil dari mana? Dari Al-Quran. Ya, mohon maaf Pak Tony. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad ini apa hasad ini? Imam Abu Hamid Al-Ghazali punya kitab besar 4 jilid Ihya Ulumuddin, meninggal tahun 505 Hijrah. Yang paling spesial dalam masalah hati ini adalah Imam Al-Ghazali. Kata beliau, hasad itu artinya karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alai. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Enggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad luar biasa. Melihat Kiai Muhyiddin dapat nikmat, duduk di majelis ulama Indonesia, datang hasad Abdul Somad. Beliau ini senior di atas dari Libya dengan Ustadz Adi Hidayat, tapi jauh di atas kami. Pandang ke sebelah kanan, junior, adik kelas, Ustadz Taqi Malik. Suaranya Masya Allah, gantengnya tabarakallah, jadi imam. Followernya wow, amazing. Dan tadi beliau berbisik ke saya, Ustadz Somad, alhamdulillah sudah pembebasan tanah sekian ribu meter, pembangunan Masjid Malikal Mulki. Mudah-mudahan kita support semua, berdiri Masjid Malikal Mulk, maka kita dapat menikmati bacaan Al-Quran, tausiah, kajian-kajian bersama Ustaz Taqi Malik insyaallah. Amin. Tapi di lubuk hati saya yang paling dalam ada hasad di dalam. Tidak senang melihat Ustaz Taqi Malik dapat nikmat. Dalam hati saya, kenapa dia yang dapat tanah? Kenapa bukan aku? Kenapa yang dia lebih terkenal? Kenapa bukan aku? Kenapa dia yang jadi imam? Kenapa bukan aku? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasadnya, tapi baru 50%. Bagaimana cara mengkomplitkannya jadi 100? Kita lanjutkan. Biar supaya dia jadi sempurna. Kalau cuma hanya sekedar tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% hasadnya. Menjadi komplit 100%. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang ini hilang? Berawal dari tidak senang, lalu kemudian ingin supaya hilang nikmat orang ini, maka muncullah hasud. Hasud. Abdul Somad ditolak dari masjid. Itu hasud. Saya mau kasih tahu aja, saya nggak pernah ngamuk marah, nggak pernah. Siapapun yang mau menolak saya dari masjid, itu menjadi iklan gratis.
Masjid manapun yang menolak Abdul Somad, itu adalah cara panitia supaya nggak ribet buat iklan. Karena langsung diiklankan media nasional. Akhirnya orang malah ramai minta ampun. Ini Masjid Taman Yasmin ini jamaah tidak begitu membludak. Tapi Masya Allah, tabarakallah, nggak dapat tempat duduk. Saudaraku yang tak dapat tempat duduk, tenang. Di surga kalian lebih dulu duduk. Lihatlah betapa bersihnya hati jamaah di Taman Yasmin. Padahal yang saya doakan yang berdiri. Yang duduk mengaminkan. Amin. Artinya apa? Hati mereka suci, tulus, bersih. Tak ada kepentingan sama sekali. Padahal mestinya tadi kalau dalam hati mereka hasad, mudah-mudahan saudaraku yang di luar lebih dulu masuk surga. Apa kata mereka di dalam? Emang enak masuk surga. Ada ketulusan dan ada kesucian. Bagaimana orang yang hasad ini nanti di akhirat? Iyyakum wal hasada. Hati-hati penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal ibadah. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kenapa perumpamaannya api? Karena mencari kayu bakar di gurun pasir. Tempat kita negeri gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Untayan zamrud katulistiwa, hijau. Saya pergi tausiah ke salah satu masjid, hijau. Saya lihat, subur sekali. Pas dekat rupanya rumput plastik. Maka jangan terpukau dengan hijaunya taman di rumah tetangga. Sehijau-hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput tetangga, plastik. Hebatnya negeri kita, ini tanam-tanaman luar biasa. Tapi di gurun pasir Arab sulit untuk mendapatkan kayu. Setelah sulit mendapatkan kayu, akhirnya dicari, dapat kayu bertimbun tertinggi. Setelah itu datang api menyala, kayu berubah menjadi arang, dihembus angin berubah menjadi debu, hilang tak bermakna. Begitulah Abdul Somad. Kalau sampai kau hasad dengan Kiai Muhyiddin, kalau sampai kau hasad dengan Ustadz Taki Malik, amalan ceramahmu hilang, tausiahmu terbang, sedekahmu melayang, kau tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Jadi saya lebih banyak menceramahi diri saya sendiri daripada menceramahi orang. Daripada saya katakan, hasad bapak merusak amal bapak, hasad ibu merusak amal ibu. Apa kata malaikat? Kau lebih hasad Abdul Somad. Hanya saja hasadmu bisa ditutupi dengan pecimu. Hebatnya Masjid Taman Yasmin, kita bisa tahu peci kita miring. Hebat. Ini perlu ditiru oleh masjid-masjid lain, supaya kameranya itu mengarah ke kita. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini saya mendapat nikmat. Dikasih kursi, dikasih meja, dikasih kamera, dikasih mikrofon. Orang-orang yang hasad, dengki, busuk hati, naik jantung koronernya, kumat darah tingginya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Jadi rupanya penyakit-penyakit fisik itu bukan disebabkan makanan. Jadi terkadang kita terlalu banyak mengkambing hitamkan kambing hitam. Kambing itu sudah hitam, kita kambing hitamkan lagi. Yang ngomong itu dokter. Pak dokter spesialis jantung. Ya. Kenapa orang nggak pernah makan daging kambing, nggak makan susu kambing, tidak makan sop kambing, tapi darah jantungnya nggak normal? Kenapa? Ustadz Somad, sebenarnya bukan salah kambing. Terus salah siapa? Salah yang makan kambing. Salahnya di mana? Di dalam itu kata dia, kita mesti positive thinking. Ya bahasa dokter lah bahasa. Tapi kalau bahasa saya simple aja, busuk hati. Ada kebusukan di dalam hatinya. Gak senang ngelihat orang lain dapat nikmat.
Ngelihat si anu rumahnya bagus, umat lagi. Ngelihat si anu mobil baru, mohon maaf, yang kena darah tinggi jangan tersinggung. Dengar ceramah saya jangan langsung ditarik ke diri sendiri. Nanti kesannya seolah-olah saya sudah tahu penyakit kita gitu. Ini Ustadz nih kok nyindir saya terus dari tadi. Tips mendengar ceramah Abdul Somad, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang sudah ada penyakit bawaan, komorbid, langsung meninggal. Ini lebih bahaya dari COVID-19. Ini namanya COVID-21. Jadi kita bersihkan hati. Karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Karena nanti kalau sampai ada hasad dalam hati kita, alhamdulillah sampai hari ini orang Jepang belum menemukan detektor hasad. Saya kemarin pas mau masuk pintu pesawat, belum masuk airport, begitu masuk langsung ada detektor logam. Pak, ada bawa kunci? Semua kunci, jam tangan, ikat pinggang. Maka saya kemana-mana nggak pernah bawa ikat pinggang, takut bunyi tet. Akhirnya lepas semua, masukkan, dah blong, lewat. Bayangkan kalau di pintu Masjid Raya Taman Yasmin dipasang detektor hasad. Siapa yang ada hasad dalam hatinya bunyi. Kebetulan yang masuk yang ceramah. Gitu masuk. Pas masuk jamaah bunyinya kecil. Begitu yang masuk Abu Soal. Yang ceramah nggak tahu bahwa itu detektor hasad. Tiba-tiba ada ceramah. Marilah kita jaga hati kita dari hasad. Jamaah senyum. Lo kali. Ya Allah, jangan sampai orang Jepang menemukan detektor hasad, ya Allah. Allah masih sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya Allah tidak sayang, sekali hasad muncul satu tai lalat. Satu kali hasad muncul satu tai lalat. Ini wajah ini udah seperti kuali udah. Hasad. Hati masih bisa ditutupi dengan peci, hati masih ditutupi dengan sorban, hati ditutupi dengan baju koko, hati ditutupi hadiah dari Kiai Muhyiddin. Dipasangkannya sebelum sholat tadi. Jati, jaringan alumni Timur Tengah. Allahu Akbar. Saya tiga-tiganya Timur Tengah. S1 Al-Azhar 4 tahun. Walaupun sebenarnya 3 tahun 10 bulan sudah selesai. S2 Maroko 2 tahun. Walaupun sebenarnya sudah selesai setahun 10 bulan. S3 Sudan, pas mau sidang nggak diterima karena terlalu cepat nulisnya. Saya selesaikan dalam setahun 6 bulan. Kurang sekian bulan lagi untuk sidang. Ini bagi yang hasad, meninggal langsung dengar beritanya. Tapi karena jamaah ini orangnya ikut senang melihat kesenangan orang lain, ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain, terpancar tatapan kebahagiaan campur lapar karena belum sarapan dari mata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini kalau kita nggak ada hasad itu enak sekali, plong, lapang. Orang yang hasad seringkali dikatakan kalau kamu hasad berarti kamu tidak berakhlak. Seringkali dikatakan hasad itu kaitannya dengan akhlak. Keliru. Hasad itu kaitannya dengan akidah. Orang yang hasad dengan nikmat orang lain, sebenarnya dia mengingkari yang memberikan nikmat, bukan yang diberi nikmat. Jadi kalau ada tetangga kita kaya, rumahnya besar, mobilnya megah, mewah, kita dengki. Sesungguhnya kita bukan sedang berbuat salah kepada dia, tapi berbuat salah kepada yang memberikan nikmat kepada dia. Siapa yang ngasih nikmat ke dia? Allah.
Kira-kira kalau orang suuzon kepada Allah, bagaimana hukumannya? Seringkali orang, Ustaz Somad, saya mau minta maaf sama dia karena saya dulu hasad sama dia. Kamu hasad kepada dia, tapi kamu sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang takut, ngeri, khawatir, pergi bertamu Idul Fitri, dikasih minum kopi, nanya, ini pakai gula? Iya, saya haram minum gula. Dikasih minum susu, ini pakai gula? Iya, saya haram minum gula. Kenapa? Karena dokter sudah ngasih tahu dia ini gulanya 500. Penyakitnya diabetes mellitus. Gula haram. Takut. Karena nanti kalau kena gula basah, gula kering, diamputasi, dipotong, ketakutan. Bagaimana kalau hasad? Lebih ngeri daripada gula. Kalau hasad sampai kena, habis amal ibadah. Bangun masjid megah, mewah, cantik, luar biasa. Masjidnya bersih. Saking bersihnya kaligrafi pun nggak ada. Ada kaligrafinya tuh Allah, 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 Allah. Melihat semua jendela, pintu masuk, Allah keluar, Allah, 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 Allah. Bagus. Menurut mazhab Maliki, sebagian mazhab mengatakan makruh ada kaligrafi di dinding masjid. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki, sholat itu matanya tidak menghadap ke tempat sujud. Berdasarkan ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi orang mazhab Maliki sholatnya wajahnya ke depan. Itu maka makruh ada kaligrafi. Karena kalau sampai ada kaligrafi depan pas niat, siapa yang nulis ya, cakep banget. Jadi mau pakai kaligrafi bagus, mau nggak pakai kaligrafi nggak apa-apa. Kalau orang hatinya bersih itu nggak masalah. Tapi kalau orang hatinya sakit, begitu masuk masjid udah cantik sempurna, masjid ini bagus, cuma salahnya nggak ada kaligrafinya. Masjid ini bagus, cantik, bersih, pandang ke atas, lampunya Masya Allah, berapalah harganya. Tapi kalau orang hasad, ngelihat masjid, ngapain masjid bagus-bagus lampunya? Untuk apa? Mubazir, lebih baik berikan beras. Loh, uang untuk lampu kan ada, uang untuk beras ada. Apa guna lampu secantik sebagus ini? Supaya setiap orang masuk ke rumah Allah, dia melihat begini masyarakat ini memuliakan rumah Allah. Allahu Akbar. Ada di beberapa tempat masjidnya bagus, lampunya bagus, yang sholat nggak ada. Pas ditanya, kenapa begini? Kita memuliakan masjid cukup dengan membuat lampunya hebat, Pak Ustaz. Tapi itu tidak berlaku di Masjid Taman Yasmin. Kenapa? Lampunya hebat. Semua orang yang datang kemari melihat lampu ini seperti melihat kucing Anggora. Luar biasa. Masjid ini aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Pintu dan jendelanya nggak pakai jeruji besi. Masjid ini sejuk. Dari mana Ustaz tahu sejuk? Saya sudah merasakannya. Kenapa? Karena bukan pakai AC, tapi pakai AC, angin cepat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang nikmatnya banyak, rezekinya lancar, kita jangan hasad, kita jangan dengki, maka kita doakan mudah-mudahan dia istiqomah. Amin.